Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya sendiri atas nama Nur Fatmah dengan akhiran NIM 033 dan teman kelompok saya atas nama Muhammad Iqbal dengan akhiran NIM 046. Di sini kami akan membahas tentang iklim belajar untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Akramunisa SSMPDI. Nah, yang pertama itu pengertian iklim kelas. Iklim kelas adalah suasana atau kondisi yang tercipta di dalam kelas saat proses belajar berlangsung, baik yang terlihat secara fisik seperti kenyamanan ruang, kebersihan, dan kerapian, maupun yang dirasakan secara psikologis seperti rasa aman, hubungan antar peserta didik, dan hubungan guru dengan peserta didik. Iklim kelas merujuk pada suasana dan kondisi di dalam ruang kelas yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Iklim kelas yang baik sangat penting untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan mendukung perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Iklim kelas yang kondusif merujuk pada lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional peserta didik melalui interaksi positif, rasa aman, serta keterlibatan aktif. Iklim kelas mencakup aspek fisik, emosional, dan kognitif yang memfasilitasi proses pembelajaran kolaboratif dan inklusif. Konsep ini juga menekankan pentingnya hubungan saling menghargai antar guru dan peserta didik. Terus yang kedua itu kondisi dan iklim kelas yang kondusif. Nah, iklim kelas yang kondusif merupakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional peserta didik. Lingkungan ini dibentuk melalui interaksi antara guru, peserta didik, dan faktor fisik kelas. Berdasarkan kajian literatur, berikut ciri-ciri utama iklim kelas yang kondusif. Yang pertama itu lingkungan fisik yang nyaman dan terorganisir. Nah, lingkungan fisik yang tertata, bersih, dan nyaman menjadi dasar pembelajaran efektif. Penataan kursi yang fleksibel, pencahayaan memadai, dan akses ke sumber belajar seperti buku atau teknologi meningkatkan keterlibatan peserta didik, menekankan bahwa tata ruang kelas harus memfasilitasi interaksi dan mobilitas. Terus yang kedua, keamanan emosional dan psikologis. Nah, peserta didik perlu merasa aman untuk mengekspresikan pendapat tanpa takut, menyatakan bahwa hubungan guru dan peserta didik yang penuh empati dan penghargaan mengurangi kecemasan akademik, bahwa praktik sosial emosional learning atau SEL seperti validasi emosi dan resolusi konflik menciptakan iklim positif. Terus yang ketiga itu dukungan akademik yang responsif. Nah, guru yang memberikan umpan balik konstruktif, tujuan pembelajaran jelas, dan scaffolding sesuai kemampuan peserta didik mendorong kemajuan akademik. Terus yang keempat itu interaksi sosial yang kolaboratif. Nah, iklim kelas kondusif ditandai dengan kerja kelompok yang inklusif dan saling menghargai. Terus yang kelima itu inklusivitas dan responsivitas budaya. Nah, kelas yang menghargai keragaman latar belakang peserta didik mendorong rasa memiliki, menekankan bahwa pengajaran responsif budaya responsif meningkatkan keterlibatan peserta didik minoritas. Terus yang keenam itu manajemen kelas yang konsisten. Nah, aturan dan rutinitas yang jelas menciptakan prediktabilitas, mengurangi gangguan.
Terus yang ketiga itu kondisi kelas dan iklim belajar peserta didik. Guru sebagai pendidik berperan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif yang dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak agar optimal. Guru bertanggung jawab dalam mengelola kelas, bagaimana menciptakan suasana belajar yang kondusif bertujuan tercapainya tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Charles menyatakan bahwa pengelolaan kelas yang efektif akan memaksimalkan kesempatan pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian Salvin juga menyatakan bahwa pengelolaan ruang kelas atau membuat iklim pembelajaran yang efektif termasuk strategi guru digunakan dalam menata ruang kelas yang positif dan produktif. Nah, dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di kelas, hendaknya guru dapat melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, merencanakan kegiatan pengajaran dengan baik. Terus yang kedua, menata suasana fisik kelas, diantaranya pengaturan ruang kelas dan penyusunan formasi duduk peserta didik sehingga dapat memberikan kebebasan bergerak dan kenyamanan untuk belajar. Terus yang ketiga itu menata lingkungan, menciptakan iklim sosial emosional di dalam kelas. Dengan terjadinya hubungan manusiawi, hubungan interpersonal antar guru dengan peserta didik, dan sebaliknya, peserta didik dengan peserta didik lainnya, maka akan memberi suasana bergairah, suasana sana, suasana dan suasana tenang dan untuk belajar. Nah, terus yang keempat itu kondisi belajar mengajar. Belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari atau disengaja. Aktivitas ini menunjuk pada keaktifan seorang dalam melakukan aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Dengan demikian, dapat dipahami juga bahwa suatu kegiatan belajar dikatakan baik apabila interaksi keaktifan jasmani maupun mental seseorang semakin tinggi. Kegiatan belajar juga dimaknai sebagai interaksi individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini adalah objek-objek lain yang memungkinkan individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau pengetahuan, baik pengalaman atau pengetahuan baru maupun sesuatu yang pernah diperoleh atau ditemukan sebelumnya. Nah, kondisi belajar mengajar adalah keseluruhan situasi yang terjadi dalam proses interaksi antara guru dan peserta didik saat pembelajaran berlangsung, baik yang menyangkut lingkungan fisik kelas, suasana psikologis, hubungan sosial, maupun penggunaan metode, media, dan strategi pembelajaran. Kondisi belajar mengajar adalah situasi yang terbentuk dalam proses interaksi guru dan peserta didik yang mencakup aspek fisik, sosial, dan psikologis yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya yaitu bagian E, faktor-faktor yang memengaruhi penciptaan iklim belajar. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Nah, faktor internal yaitu faktor dari dalam, yakni kondisi jasmani dan rohani peserta didik. Yang kedua itu faktor eksternal, yaitu faktor dari luar, kondisi lingkungan di sekitar peserta didik. Dan yang ketiga itu faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metode yang digunakan peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. Nah, menurut Ngalim Purwanto, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri atau yang kita sebut dengan faktor individual. Dan yang kedua, faktor yang ada di luar individu atau yang kita sebut faktor sosial. Yang termasuk faktor sosial antara lain yaitu faktor keluarga, guru, dan cara mengajarnya. Alat-alat yang dipergunakan dalam belajar mengajar,
lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. Selanjutnya bagian F yaitu faktor-faktor yang memengaruhi belajar siswa. Nah, dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal ada aspek fisiologi dan aspek psikologi. Nah, aspek psikologi ini seperti tingkat kecerdasan siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. Sedangkan dari faktor eksternal itu dibagi menjadi dua faktor, yaitu seperti lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Nah, di lingkungan non-sosial yaitu seperti lingkungan sosial masyarakat, lingkungan sosial keluarga, dan lingkungan sosial sekolah. Nah, di lingkungan sosial yaitu termasuk seperti gedung sekolah, rumah tempat tinggal, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu yang digunakan peserta didik. Nah, selanjutnya itu bagian G, yaitu pentingnya penciptaan iklim kelas yang kondusif. Nah, iklim kelas yang kondusif itu adalah salah satu tanggung jawab utama seorang guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Tujuan utama guru menumbuhkan iklim kelas yang kondusif yaitu menciptakan suasana yang mendukung perkembangan belajar siswa dan memastikan proses belajar berjalan secara optimal. Di sini ada alasan pentingnya menumbuhkan iklim kelas yang kondusif, yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar, mendukung perkembangan fisik dan psikologi siswa, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, mendukung proses belajar yang efektif, membentuk sikap dan karakter positif, memperkuat hubungan guru dan siswa, mendukung perkembangan kreativitas dan kemandirian, dan meningkatkan prestasi akademik. Ya, itulah tadi penjelasan singkat dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Selanjutnya dapat disimpulkan dari pembahasan dari kelompok kami bahwasanya iklim kelas yang kondusif merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran. Iklim kelas yang tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik ruang belajar, tetapi juga oleh suasana psikologis, interaksi sosial, dan dukungan akademik yang terjadi di dalamnya. Guru memegang penting sentral dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif melalui pengolahan kelas yang efektif, penerapan strategis pembelajaran yang sesuai, serta membangun hubungan yang positif dengan siswa. Adapun faktor internalnya itu seperti motivasi, minat, kesehatan, kecerdasan, dan faktor eksternalnya itu seperti keluarga, lingkungan, sarana dan prasarana, serta pendekatan guru juga sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.